Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satrio Ilham Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemrograman dasar. Nah, bahasa pemrograman apa saja yang paling dasar yang perlu kita kuasai? Yaitu ada HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Sebelum kita masuki itu, ada tool yang dibutuhkan. Ada tool yang paling kita butuhkan itu saat kita mau melakukan sebuah pembuatan website ya, atau membuat program dengan bahasa pemrograman tadi. Yaitu ada 3 tool yang dibutuhkan ya. Yang pertama ada browser ya. Browser itu yang saya gunakan itu ada Google Chrome dan Mozilla Firefox. Lalu yang kedua ada text editor ya. Yang ketiga ada server pribadi ya. Tadi untuk browser sendiri digunakan Chrome dan Firefox. Lalu untuk text editornya sendiri yang saya gunakan itu adalah Sublime Text 3. Jadi Sublime Text 3 ini saya gunakan, yaitu sebenarnya ada Notepad plus dan Notepad bawaan dari Windows. Ya. Jadi di sini text editornya saya menggunakan Sublime, lalu masih ada Notepad plus dan Notepad dari bawaan Windows. Untuk server pribadinya sendiri, di sini saya menggunakan Sam browser ya, Sam Control Planner. Nah, dengan versi 3.2.2 ya. Nah, sebelum kita nggak bahas untuk server pribadi dulu, tapi yang kita bahas yaitu untuk text editornya. Jadi yang saya gunakan itu Sublime. Lalu bagaimana langkah awal apa yang akan kita lakukan untuk membuat website? Pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus tahu cara menyimpan dokumen tersebut dan membuka dokumen tersebut. Jadi dokumen tersebutnya kita simpan lalu kita tampilkan ya. Pertama, di sini saya mempunyai latihan 1 ya. Jadi di sini ada shortcutnya nih yang sudah saya buat shortcutnya. Lalu saat shortcutnya sudah saya buat, saya pilih file ya, kita pilih menu file lalu save as. Nah, di sini kita kasih latihan strip 1 ya. Lalu save as tipenya sudah ada nih, HTML. Lalu kita klik save. Oke. Nah, jika sudah kita membuat menyimpan dokumen tersebut. Nah, lalu bagaimana cara membuka dokumen tersebut? Ya, yang pertama kali kita cari ya dokumen tersebut. Nah, ini dia latihan 1. Nah, di sini dia esensi filenya ini dia ke bawah ke HTML ke Sublime ya. Ini masih ke bawah di Sublime. Caranya itu biar kita rubah itu, kita klik kanan di latihan 1, klik kanan, open with, lalu pilih browsernya, mau Google Chrome atau Firefox. Saya menggunakan biasanya itu Firefox. Kita tunggu. Nah, ini dia tampilan awal ya, cara menyimpan dan cara membuka dokumen yang kita sudah buat ya. Nah, di sini judul tabnya ini mari belajar HTML, lalu ada halo dunia. Nah, di sini saya akan membedakan text editornya Sublime dan Notepad bawaan dari Windowsnya. Nah, ini dia Notepad. Nah, di sini Notepadnya ini kosong ya, blank. Nah, langsung aja kita klik file save as. Kita coba. Nah, di sini dia perbedaannya. Jadi saat kita melakukan penyimpanan save as di Notepad biasa ini, dia tidak ada esensi save tab
tipenya, jadi alvel dan teks doang, txt. Nah, untuk mengganti HTML contohnya itu kita buat latihan 1.html. Nah, ini dia, ini cara menyimpan dokumen di notepad biasa gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan notepad biasa atau Sublime, silakan. Jika ingin menggunakan Sublime, jangan lupa download dulu Sublime Text, yaitu tipe 3 yang punya seperti saya. Nanti akan saya kasih link deskripsinya untuk download ya. Lalu kita lanjut. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah bahasa pemrograman untuk HTML atau Hypertext Markup Language ya. Jadi struktur dasar HTML-nya itu ada 4 sebenarnya, yaitu pertama ada doctype atau DTD ya, jadi tag DTD atau tag doctype. Lalu yang kedua ada tag HTML, yang ketiga ada tag head, dan yang keempat ada tag body. Itu struktur dasar HTML ya. Untuk tag DTD-nya ini sebelumnya, jadi tag DTD memiliki berbagai versi cara penulisan yang umumnya tergantung pada versi HTML yang kita buat gitu. Penulisan DTD ini mengikuti versi HTML-nya. Sebelum HTML5, DTD justru ditulis dari teks yang cukup panjang dan jelimet gitu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi sebelum doctype HTML dulu tuh seperti ini. Jadi agak jelibet ya. Lalu diganti menjadi doctype HTML. Jadi fungsinya itu adalah, sebenarnya ini fungsinya itu memberikan tahu browser bahwa dokumen yang akan ditampilkan adalah dokumen berjenis HTML ya. Lalu di sini yang kedua ada tag HTML ya. Jadi tag HTML ini adalah tag pembuka dari seluruh halaman web yang akan kita buat ya. Jadi setelah kita ketik tagnya, lalu ada penutupnya. Jadi setiap tag itu mempunyai pasangannya. Lalu yang ketiga ada tag head. Jadi umumnya ini tag head ini keterangannya itu teknis. Jadi seperti definisi atau judul. Jadi seperti tadi itu kita buat. Nah, setelah itu kita buka di Mozilla Firefox, akan menjadi tampilan atasnya itu tag. Jadi tab webnya itu judul. Jadi bisa kita isi juga dengan kode CSS atau JavaScript ya. Lalu yang terakhir ada tag body ya. Nih tag body ini merupakan untuk meletakkan elemen
yang akan terlibat dalam halaman web ya. Jadi mengandung itu untuk memunculkan paragraf, link, gambar, dan sebagainya. Jadi tag body ini adalah bisa dibilang tuh isi web gitu, isi yang kita akan tulis di halaman web tersebut gitu. Lalu dalam HTML, tanda-tanda ini dikenal dengan istilah tag. Jadi sebagian besar tag di dalam HTML ini ditulis berpasang-pasangan ya. Kemudian disebut dengan tag pembuka dan tag penutup. Di antara tag pembukanya itu dan tag penutupnya itu, kita itu bisa meletakkan atau membuat paragraf, memanggil gambar, membuat list, dan sebagainya. Jadi tag pembukanya itu dan tag penutupnya itu menggunakan di sini pertama kali menggunakan buka kurung lalu ada tutup kurung ya. Contohnya itu seperti ini, buka kurung tag skor pembuka kurung ikat isi apa keterangan ya, terus keterangan lalu tag penutup. Nah ini dia, jadi tag pembuka, tag penutup ya contohnya. Lalu untuk contoh yang kita pakai, contohnya itu ada di sini, body kita isi P. Nah ini dia, jadi di sini ada tag P dan penutupnya P. Nah ini contohnya, jadi ada setiap tag itu ada selalu berpasang-pasangan. Jadi P-nya ini untuk pembuka paragraf, lalu di sini penutup paragraf ya. Lalu selanjutnya kita buka dulu lagi. Nah di sini saya juga sudah buat ya, shortcut selanjutnya ini atau kode HTML-nya ini. Nah di sini ya ada tag P ya, lalu di sini ada B dan I. Jadi di sini itu elemennya itu ya, satu paragrafnya ini ya, belajar HTML, lalu tag B, HTML penutup B, atau tag I lalu penutup I. Jadi tag B ini adalah tag bold ya, seperti kalau di Microsoft Word itu menebalkan, jadi menebalkan huruf HTML-nya ini, hanya HTML-nya saja, karena di sini digunakan saat kita menggunakan itu pembukanya terletak di mana, lalu penutupnya terletak di mana. Jadi yang akan digunakan itu kata-katanya. Lalu untuk I ini adalah italic, yaitu seperti Microsoft Word itu memiringkan teks ya. Jadi hypertext markup language ini menjadi miring tulisannya ya. Jadi ada pembuka, ada penutup ya. Setelah itu tidak semua tag-tag ini tuh berpasangan. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan tag-tag apa saja yang tidak berpasangan gitu. Nah, selanjutnya HTML ini case sensitifnya ini tidak case sensitif. Jadi saat kita menggunakan huruf besar maupun kecil dianggap sama dan tidak masalah itu. Ya, kita perlu kita tahu gitu. Nah, di sini elemen itu
bisa kita jelaskan elemen itu adalah dari P ini nih ya. Nah, satu paragraf ini elemen, lalu B ini meskipun kita sebut tag karena ada tag pembukaan dan penutup, kita bisa sebut dengan atribut tag. Jadi ada tag itu sendiri, ada atribut tag. Jadi kita bisa sebut ada elemen, ada atribut tag ya, atau bisa disebut ada tag, ada atribut tagnya. Nah, contohnya ini ya, paragraf pertama. Lalu untuk di paragraf kedua ini, nah di sini atributnya nih saya akan jelaskan, yaitu di arrangement center. Nah, ini salah satu contoh untuk atribut dalam HTML. Jadi atribut HTML itu bersifat value. Jadi apa ya? Iya gitu. Nih. Nah, jadi kita coba ya. Ini tadi yang untuk pertama kita sudah buka, hasilnya seperti itu. Dan untuk yang kedua ini kita pilih file, save as, lalu kita kasih latihan 2 ya, lalu save. Kalau sudah, kita buka, klik kanan di latihan 2, cari dokumen tadi kita menyimpannya di mana, lalu klik kanan di latihan 2, open with, lalu Firefox. Nah, ini dia tadi. Jadi di sini tuh kita bisa lihat tuh tabnya ini mari, atau judulnya ini mari belajar HTML. Lalu di sini HTML ini menggunakan bold nih, tebal hurufnya. Yang ini HTML kecilnya. Lalu hypertext markup language-nya ini menjadi garis miring ya. Jadi menggunakan italic. Nah, setelah itu di paragraf kedua, ayo belajar HTML ini di center ya, atau tengah. Jadi center itu rata tengah. Jadi kita bisa menggunakan rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau di tengah ya. Itu dia, sekian video kali ini tentang dasar pemrograman, pengenalan tag, dan tool apa saja yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.